Timnas U23 Indonesia hadapi tekanan besar di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Makau Jati penentu nasib tim nasional U23 Indonesia tengah menghadapi momen krusial dalam kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Setelah menorehkan hasil imbang 0-0 melawan Laos pada laga perdana grup J yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 3 September tahun 2025, Garuda Muda kini dihadapkan pada tekanan besar saat menghadapi Makau pada pertandingan kedua babak grup, Sabtu 6 September tahun 2025, di stadion yang sama. Hasil imbang melawan Laos menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Dominasi bola yang tercatat mencapai 65%, penguasaan lapangan, dan sejumlah peluang yang tercipta nyatanya belum mampu membuahkan gol. Peluang emas yang dimiliki Rafael Struijk, Jens Weven, dan Hoki Caraka gagal dimanfaatkan, menandakan lemahnya penyelesaian akhir. Padahal, Garuda Muda sudah menguasai jalannya pertandingan, mencoba berbagai kombinasi serangan melalui lini tengah, tetapi tetap gagal menembus pertahanan ketat Laos. Pelatih kepala Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, mengakui kekecewaannya atas hasil ini. Menurutnya, hasil imbang ini menunjukkan bahwa tim belum bermain sebagai satu kesatuan. Kurangnya koordinasi, minimnya kreativitas di lini tengah, dan mental pemain yang belum sepenuhnya siap menghadapi tekanan menjadi catatan penting pelatih asal Belanda itu. Ia menegaskan bahwa kemenangan atas Makau bukan hanya penting untuk menjaga moral tim, tetapi juga krusial untuk peluang lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi. Kita harus menang dengan Makau. Kita harus menang dengan mudah, dan jika kita tidak menang dengan mudah, maka kita akan memiliki masalah besar, tegas Van den Burg dalam jumpa pers seusai laga melawan Laos. Ia menambahkan bahwa kemenangan besar akan menjadi momentum kebangkitan tim yang sempat terguncang oleh hasil imbang di laga perdana. Makau datang ke pertandingan kedua dengan catatan kurang meyakinkan. Dalam laga perdana grup J, mereka kalah telak 0-5 dari Korea Selatan, menunjukkan bahwa tim tersebut memiliki masalah serius di lini pertahanan dan penyerangan. Namun, Van den Burg tetap mewanti-wanti agar anak asuhnya tidak meremehkan lawan, karena sepak bola tidak selalu tentang statistik atau peringkat. Setiap pertandingan memiliki dinamika tersendiri, dan setiap tim memiliki peluang untuk tampil mengejutkan. Kita harus fokus dan memaksimalkan setiap peluang. Jangan sampai kami lengah karena hasil pertandingan sebelumnya, ujar Van den Burg menekankan pentingnya konsentrasi dan disiplin di lapangan. Tekanan sebagai momentum. Kemenangan melawan Makau memiliki arti ganda bagi Timnas U23 Indonesia. Pertama, untuk mengembalikan kepercayaan diri tim yang sempat menurun akibat hasil imbang melawan Laos. Kedua, kemenangan besar akan membuka peluang Indonesia bersaing menghadapi laga pamungkas melawan Korea Selatan pada Selasa 9 September tahun 2025. Korea Selatan, sebagai juara Piala Asia U23 2020, merupakan lawan tangguh yang membutuhkan strategi matang, kondisi fisik prima, dan mental pemain yang stabil. Van den Burg menegaskan bahwa target melawan Korea Selatan sama tegasnya. Menang. Kita harus menang lawan Korea Selatan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelatih Belanda itu menempatkan dua laga tersisa grup J sebagai misi wajib menang agar peluang lolos ke putaran final tetap terbuka. Kemenangan atas Makau bukan sekadar angka di papan skor, melainkan momentum untuk mengembalikan ritme permainan dan mental para pemain. Analisis laga perdana melawan Laos. Pertandingan melawan Laos mengungkap beberapa masalah mendasar Timnas U23 Indonesia. Pertama adalah lini depan yang belum tajam. Rafael Struijk yang baru bergabung dari level senior Indonesia, dan Jens Weven kesulitan menembus pertahanan Laos yang menerapkan strategi ultra defensif atau yang kerap disebut parkir bus. Lini belakang Laos menumpuk 5 bek ditambah 4 gelandang bertahan, sehingga serangan Indonesia mudah dibaca dan dihalau. Arhan Fikri dan Muhammad Raihan Henen di lini tengah mencoba menghadirkan peluang, namun asis berkualitas untuk Struijk dan Raven jarang muncul. Sundulan Hoki Caraka dari bola mati dan tendangan jarak jauh Tauni Firmansyah pun tidak membuahkan hasil.
Dominasi bola dan banyaknya peluang gagal dikonversi menjadi gol membuat frustrasi para pemain terlihat jelas. Adu mulut kecil antar pemain bahkan tercatat terjadi di lapangan, menandakan ketegangan mental. Kedua, masalah mental. Ketika peluang gagal dimanfaatkan, pemain cenderung kehilangan fokus. Vandenberg menekankan bahwa mental bertanding menjadi salah satu faktor kunci yang harus segera diperbaiki. Tim yang tidak mampu menjaga mental tetap stabil rentan mengalami kesalahan saat menghadapi lawan lebih tangguh seperti Korea Selatan. Ketiga, koordinasi tim. Kurangnya komunikasi di lapangan dan pergantian posisi yang tidak tepat membuat serangan Indonesia mudah dipatahkan. Vandenberg menekankan pentingnya kerjasama antara gelandang kreatif dan striker agar peluang yang tercipta bisa lebih efektif. Kegagalan memanfaatkan set pieces maupun open play menjadi peringatan serius bagi tim. Strategi menghadapi Makau. Menghadapi Makau, Vandenberg menekankan pentingnya disiplin dalam bertahan dan efisiensi serangan. Tim harus mampu mengubah setiap peluang menjadi gol. Dalam laga sebelumnya melawan Laos, Garuda Muda memiliki banyak tembakan, namun tidak ada yang berbuah gol. Masalah ini harus diperbaiki dengan latihan akurasi tembakan, pola serangan yang lebih beragam, dan kolaborasi antar pemain. Mental pemain juga menjadi fokus. Tekanan untuk menang bisa menjadi motivator sekaligus beban. Oleh karena itu, Vandenberg menekankan agar pemain tetap tenang, fokus, dan percaya diri. Pemain seperti Rafael Struijk dan Jens Weven harus didorong untuk bermain lebih berani, sementara lini tengah harus mampu menghadirkan assist berkualitas. Makau diprediksi akan mengandalkan pertahanan rapat, tetapi statistik pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka mudah kebobolan. Hal ini memberikan peluang bagi Garuda Muda untuk mendominasi, memanfaatkan kelemahan lawan, dan mencetak gol sebanyak mungkin demi memperbaiki selisih gol. Tekanan dan momentum psikologis. Kemenangan atas Makau bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi juga penentu momentum psikologis. Setelah imbang melawan Laos, tim harus segera bangkit agar menghadapi Korea Selatan dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan besar akan membantu membangun moral pemain, memperkuat kepercayaan diri lini depan, dan memberikan ruang bagi Vandenberg untuk mencoba skema taktik baru sebelum laga terakhir. Selain itu, kemenangan atas Makau akan menjadi syarat agar Indonesia tetap berada di posisi aman untuk lolos sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Dengan 44 negara yang berlaga dalam kualifikasi, persaingan ketat membuat setiap poin sangat berharga. Persiapan teknikal dan mental. Vandenberg menekankan perlunya evaluasi mendalam dari laga melawan Laos. Lini depan harus lebih tajam, koordinasi tim harus efektif, dan mental pemain harus kuat. Strategi serangan yang bervariasi, pemanfaatan set pieces, serta penguasaan bola yang efektif menjadi kunci sukses. Selain itu, Vandenberg mengingatkan pentingnya disiplin dalam bertahan. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang harus diterapkan agar setiap peluang bisa dikonversi menjadi gol. Para pemain juga harus mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan tanpa terbawa emosi atau frustrasi akibat peluang yang gagal. Pertandingan melawan Makau menjadi penentu nasib timnas U23 Indonesia di babak grup kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Kegagalan meraih kemenangan akan menempatkan tim dalam posisi sulit menghadapi laga terakhir melawan Korea Selatan, lawan yang secara statistik lebih unggul. Sebaliknya, kemenangan besar akan memberikan napas lega, momentum positif, dan peluang nyata lolos ke putaran final di Arab Saudi. Garuda Muda kini berada di titik krusial. Semua elemen harus disatukan. Lini depan yang tajam, koordinasi tim yang efektif, mental pemain yang kuat, dan setiap peluang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Hanya dengan 3 poin penuh melawan Makau, Indonesia bisa memulai persiapan menghadapi Korea Selatan dengan strategi matang, mental kokoh, dan keyakinan bahwa tiket ke Arab Saudi bukan sekadar mimpi.